Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan mengulas sesuatu yang menarik, yaitu tutorial hal-hal yang harus kalian lakukan agar motor 2 tak kalian bisa irit BBM tapi bisa tetap kencang. Akan kami kupas tuntas. Tapi sebelum lanjut, silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Jadi banyak subscriber yang mengeluhkan kondisi motor 2 taknya, bahwa kenapa motor 2 tak miliknya itu BBM-nya boros. Ada yang 20 km per liter dan ada yang kurang dari itu. Nah, sebenarnya di motor 2 tak itu bagaimana sih seharusnya konsumsi BBM normalnya lagi guys? Jadi guys, pada motor 2 tak itu sebenarnya untuk konsumsi BBM kita bagi dua dulu guys, yaitu BBM dalam arti bensin dan oli samping. Nah, pada kondisi normal sebenarnya konsumsi BBM bensin ini seharusnya sama saja dengan motor 2 tak. Bahkan jika di motor 2 tak itu yang sehat, banyak pula yang konsumsi BBM-nya itu lebih irit, justru lebih irit dari motor 4 tak. Nah, keekonomisan dalam arti pengeluaran tambahan memang akan ada pada biaya oli sampingnya, di mana tiap motor 2 tak itu membutuhkan oli samping minimal 25 mili per campuran 1 liter BBM-nya. Jadi intinya pada motor 2 tak yang sehat seharusnya konsumsi BBM bensin akan sama dengan motor 4 tak. Dalam arti tidak lebih boros dari motor 4 tak seharusnya. Nah, jika motor 2 tak kalian boros bensin, pasti ada masalah yang harus segera kalian perbaiki guys. Oke, sekarang kita lanjut saja ke tutorial part yang perlu kalian perbaiki jika ingin motor kalian irit BBM guys. Yang pertama, pastikan kompresi menjadi padat sempurna. Nah, hal ini bisa didapatkan jika piston, ring piston, krek as, kemudian dimensi lubang buang, lubang hisap itu bagus, serta dimensi kubah silinder kop dalam kondisi bagus pula. Bagus di sini dalam arti pas, yaitu tidak kurang kompresi dan tidak lebih kompresi. Karena jika lebih kompresi dipastikan akan gelitik dan overheat guys. Nah, jika kurang kompresi motor kalian akan ngembos. Jadi intinya jika ingin motor kalian kencang tapi tetap irit bahan bakar, tahap pertama pastikan piston dalam kondisi normal guys, dan porting ataupun squeeze jika kalian lakukan itu sudutnya harus pas, jangan terlalu lebar, jangan terlalu besar, dan sesuai spek guys. Dan jangan sampai salah hitung pastinya. Oke. Yang kedua, pastikan pengapian sempurna. Nah, yang kedua tidak kalah pentingnya, yaitu pengapian motor kalian harus sehat. Dalam pengapian 2 tak itu biasanya terdiri dari pulser, spool, CDI, coil, dan terakhir itu ke busi. Nah, pengapian sebagai media penghasil api dalam proses pembakaran harus sesuai. Nah, usahakan apinya itu besar dan biru guys, agar mampu membakar asupan bensin dan oli samping dengan deras. Karena percuma saja asupan BBM kalian itu beras, pakai karbu segede gaban. Kalau pengapian kalian kecil guys, maka ya akan sia-sia saja guys. Intinya jika api motor 2 tak kalian kecil dan merah warnanya, itu dipastikan mekanisme bagian tersebut ada yang tidak sehat guys. Dan biasanya motor kalian lah yang akan menjadi penyebab dari boros BBM dan lemot, tidak bisa kencang larinya guys. Kemudian ketiga, pastikan bagian kopling berfungsi maksimal. Nah, bagian kopling ini sebenarnya separuh nyawa dari kasus motor boros. Karena jika api besar, BBM besar, dan tenaga yang dihasilkan karbu itu beribu-ribu horsepower, tapi tidak bisa ditransfer ke roda, ya motor akan lemot pastinya guys. Jadi pada motor 2 tak bebek itu ada 2 bagian kopling, yaitu kampas primer dan kampas ganda. Nah, keduanya ini perannya beda-beda, tapi fungsinya sama, yaitu sebagai alat untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda. Jika dalam proses transfer tersebut ada yang bermasalah, biasanya motor digas besar, dadar gitu, tapi motor tidak kunjung berakselerasi atau tidak bisa ngangkat guys. Hal ini biasanya akibat dari kampas yang aus, plat kopling yang menipis, atau per kopling yang mulai kurang daya pegasnya. Jika sudah demikian, biasanya motor akan gereng-gereng saja guys, dan susah untuk maju normal. Harus nunggu baru dia jalan. Nah, ini yang mengakibatkan jadi boros BBM guys. Solusinya ya ganti kampas kopling, ganti plat kopling dengan yang model bintik aja guys. Jadi cakarannya itu pegangannya lebih kencang, dan per kopling ganti yang lebih kuat gasnya agar tenaganya lebih cepat tersalurkan dan BBM akan jadi lebih irit dari sebelumnya pastinya. Kemudian yang keempat, pastikan kaki-kaki roda dapat berfungsi sempurna dan tidak seret.
Nah, ini yang seringkali diabaikan utamanya bagi pemula dan kaum males-malesan. Jadi motor yang rantainya jarang dikasih oli, kemudian bearing roda yang kering atau bearing roda yang aus itu seringkali didiamkan. Jadi mengakibatkan roda tidak bergerak sempurna alias seret, guys. Seret atau seringkali seret tertahan. Nah, jika seret maka mesin membutuhkan tenaga tambahan untuk mendorongnya. Nah, hal inilah yang mengakibatkan motor tidak bisa lari tapi boros. Karena mesin membutuhkan tenaga tambahan karena seretnya tadi, guys. Nah, solusinya ya cek bagian yang aus di kaki-kakinya dan benerin jika ada yang seret di kakinya, seperti ganti bearing salah satunya, guys. Kemudian yang kelima, pastikan karburator berfungsi maksimal. Nah, di motor 2 tak, kenikmatan berkendara salah satunya adalah dengan mendengar renyahnya suara motor. Nah, jika karburator sebagai instrumen pengatur irama suara tersebut bermasalah, maka suara mesin 2 tak juga akan gak enak, guys. Nah, suara gak enak itu ternyata berimbas pada konsumsi BBM-nya yang jadi boros. Suara mesin berbet mengindikasikan tenaga yang tidak tersalurkan sempurna dan pastinya akan boros. Suara-suara bindeng di 2 tak gampang banget terdeteksi daripada motor di 4 tak. Oleh karena itu, solusinya, jika motor kalian ingin irit tapi tetap kencang, pastikan pakai karburator yang originalnya saja, guys. Dan jika pakai karbu ori tapi bermasalah atau tetap bermasalah, langkah pertama sebelum ganti itu bisa ganti repair kit karburatornya saja, guys. Usahakan jangan ganti karburator non ori, apalagi non ori di bawah 200.000. Non ori di bawah 200.000 itu biasanya nggak enak di motor, guys. Kemudian yang keenam, pastikan jangan gunakan knalpot yang tidak sesuai dengan speknya. Jadi motor 2 tak sangatlah berpengaruh dengan yang namanya tendangan balik. Jika mesin 2 tak mendapatkan tendangan balik yang tidak sesuai, maka motor akan gembos. Entah kelebihan atau kekurangan kompresi, pasti nggak enak dan akan gembos, guys. Itulah sebabnya pasti banyak yang pernah merasakan motornya gembos tenaga justru setelah ganti dengan knalpot racing. Lebih parah lagi, racing ala-ala yang murahan yang cuma keras suaranya, pasti akan jadi boros BBM dan motor jadi malah tambah nggak kencang setelah ganti knalpot racing, guys. Nah, ini juga yang sering jadi masalah saat inrain dan pakai knalpot racing saat inrain. Banyak kasus gagal inrain akibat dari pemakaian knalpot racing, guys. Nah, jika kalian ingin motor 2 tak kalian bagus performanya dan irit BBM, salah satunya kami rekomendasikan jangan pakai knalpot racing saat inrain. Pakai saja knalpot originalnya saja, tapi pastikan dalamnya bersih dari kerak karbon, guys. Karena jika memang pengen pakai knalpot racing, nah, jika memang benar-benar pengen pakai knalpot racing, pastikan beli knalpot yang bagus dan sebisa mungkin konsultasikan kondisi spek motor kepada sellernya. Atau lebih baik lagi beli knalpot yang khusus custom terhadap spek kendaraan 2 tak kalian agar hasilnya maksimal, guys. Yang ketujuh, jika memang motor kalian itu upgrade, pastikan dimensi squeeze head dan porting itu sesuai dengan spek mesin kalian. Pada motor yang sudah di-upgrade, kadang justru timbul masalah akibat penanganan yang salah, guys. Niat hati pengen dioprek agar naik performa, tapi justru drop performa karena salah hitung kebutuhan squeeze head atau sudut atau lebar squeeze atau kepolen dalam porting. Sebagai contoh, sudut squeeze dan lebar squeeze yang salah justru membuat motor drop performa dan boros BBM, guys. Begitu pula kegedean lubang porting atau salah gedean titik porting. Jadi misalkan portingnya di sudut A, kalian terlalu besar di sudut B nya, itu justru membuat motor jadi ngeden dan boros BBM, guys. Solusinya ya kalian wajib menyesuaikan titik porting, diameter porting dan lain-lain. Sesuaikan pula dengan spek, jangan asal membesarkan lubangnya saja, guys, karena akan sia-sia dan justru hasilnya mengurangi performa kendaraan kalian, guys. Yang kedelapan, rutin membersihkan kotoran kerak yang ada di silinder head, piston, knalpot. Dari sisa oli itu wajib kalian bersihkan, guys. Kasus ini kebanyakan terjadi pada pemula dan belum paham buka-buka mesin sehingga takut buka-buka mesin 2 tak atau malesan. Nah, ingat, guys, motor 2 tak tidak ada klep, tidak ada kamprat. Jadi kalian tuh tinggal buka baut di silinder kop itu 4 biji baut saja, guys, dan semua akan terlepas gampang. Tidak usah mikirin susah-susah, Pak. Motor 2 tak itu gampang, guys. Setelah terlepas, tinggal amplas saja silinder kop, kepala piston yang menumpuk kerak-kerak tadi, itu bersihkan semua.
Buka juga buring, bersihkan lubang-lubangnya, jangan sampai ada kerak menghambat, terutama di lubang-lubang yang di knalpot atau lubang inex itu bersihin semua pakai pakai amplas kasar itu, kemudian amplas halus. Nah, dengan kondisi mesin bersih, maka kompresi mesin motor kalian itu akan bisa maksimal dan mengurangi potensi turunnya performa, dan masalah terhadap keborosan BBM dan motor kalian yang nggak bisa lari itu akan terkurangi jika motor kalian ruang bakarnya bersih, guys. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kalian perhatikan dan perbaiki jika ingin motor kalian tetap irit tapi performa maksimal, guys. Terima kasih sudah menyimak video-video dari Vintage Sentinel. Semoga membantu. Sampai jumpa di video Vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.